matinya, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati hamba-Mu yang akan melaksanakan pemberkatan nikah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu, dan kami tidak mengizinkan segala kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang mau ambil bagian dalam ibadah ini, dan kami bersama menolaknya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata amin. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang
buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah atas hidupnya. Khusus kedua mempelai yang akan diberkati saudara. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami, bekerja di tengah-tengah kami saudara. Di dalam nama Yesus, kami yang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari wanita Barigas Palangkaraya. Yang persilahkan.
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Japek membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh kebaikan kemurahan dan kami juga bisa hadir ibadah pernikahan Paskah Indra Tuhan bahagia dan memberkati. Jika sebentar Tuhan kami berpersembahan kami untuk mengisi perbenaran di rumah Tuhan, dari Tuhan ada persediaan makanan dan minuman. Tuhan kami persembahkan tubuh dan jiwa kami hidup dan kudus berkenan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Berkatlah tangan memberi Tuhan, hidup mereka mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Tapi sebelum mempersembahkan, janganlah firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camlah ini, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah memberi, Tuhan berjanji akan mencurahkan berkat dan berkelimpahan kepada kita semua. Memberilah dengan sukacita dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Yesus kita luar biasa. Tiba saatnya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Firman Tuhan yang menuntun setiap arah tujuan kami. Kami rindu hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh menghidupinya di dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Haleluya.
perhelatan nikah ini Tuhan. Kami percaya Engkau begitu peduli terhadap yang namanya pernikahan, karena pernikahan adalah rancangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin terus tempat ini Tuhan, menguasai setiap hati kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kebenaran, mengerti apa yang menjadi isi hatimu tentang perkawinan. Pimpinlah Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran, karena setiap kami butuh firman. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu di tempat ini, dan berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Jamah setiap hati kami, terlebih khususnya Tuhan buat Paskah dan Indira Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah pun dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan lain, kuasa-kuasa kegelapan, keangkuhan manusia yang coba bekerja di tempat ini, yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami sepakat, kami tolak, mata hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hanya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Kita bersuka cita ada di tempat ini, amin. Karena kita menghantarkan ya saudara kita Paskah dan Indira. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu percayalah bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan yang semula. Itu sebabnya Tuhan sangat peduli yang namanya perkawinan. Ya. Perkawinan itu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Tuhan tidak mau Adam itu seorang diri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah sebabnya Tuhan jadikan seorang perempuan untuk menemani Adam, untuk sebagai penolong bagi dia. Sebagai penolong untuk apa? Perempuan itu diciptakan Tuhan bagi Adam untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi, untuk menggenapi maksud dan tujuan Tuhan. Itulah disiapkannya seorang penolong. Supaya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara, Tuhan menciptakan pernikahan supaya kemuliaan Tuhan melalui generasi ke generasi memenuhi bumi. Itu sebabnya Tuhan ciptakan bagi Adam seorang penolong. Bukan begitu saja, tetapi Tuhan jauh memandang ke depan. Itulah sebab ada yang namanya perkawinan. Amin, saudaraku. Itu berasal dari hati Tuhan. Perkawinan berasal dari hati Tuhan. Idenya Tuhan, isi hatinya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan sangat peduli yang namanya pernikahan. Dan Tuhan sangat menentang orang yang menganggap remeh dengan pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah main-main dengan yang namanya pernikahan. Saudara, coba kita lihat Yohanes 2. Ini sudah sering kita dengar. Perkawinan di Kana. Haleluya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 5 saja dulu. Yohanes 2 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di
di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sekali lagi, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Tuhan Yesus diundang. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya begini, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah, perbuatlah. Amin, saudaraku. Nah, perhatikan, ada perkawinan seperti ini di Kana pada zaman Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Ibu Yesus ada di situ. Ada di situ, dan dia mengetahui keadaan situasi yang terjadi di perkawinan itu. Kenapa ada Ibu Yesus di situ? Perhatikan. Kalau Alkitab, teologi mencatat bahwa mungkin ada hubungan kekerabatan di antara mereka, atau hubungan yang persahabatan yang sangat dekat. Tetapi di luar daripada itu semua, perhatikan, mempunyai hubungan yang dekat dengan yang namanya Ibu Yesus, pengantin ini, saudaraku sekalian. Saudara, kalau kita mau melihat perkawinan kita baik, bagus, ya, perhatikan siapa yang dekat dengan kita. Perhatikan siapa yang dekat dengan kita. Apakah dia orang yang bisa membela kita di hadapan Tuhan atau tidak? Perhatikan baik-baik. Kemudian Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Perhatikan. Yang kedua, Tuhan Yesus diundang dalam perkawinan itu, dalam pernikahan itu. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau engkau ingin perkawinanmu diberkati Tuhan, undang Yesus. Undang Yesus dalam pernikahanmu. Setiap hari kau panggil namanya. Karena firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Roma 10:13. Arti diselamatkan itu bukan hanya berbicara tentang kelahiran baru, saudaraku sekalian. Diselamatkan artinya dipulihkan, disembuhkan, dipersatukan kembali, dibuat menjadi utuh kembali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan dibuat menjadi utuh kembali. Itu arti kata bahasa aslinya. Diselamatkan, dibuat menjadi utuh kembali. Undang Yesus setiap hari dalam kehidupan rumah tanggamu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Itu sebabnya undang Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan pengantin di Kana ini? Mereka kehabisan anggur. Betul, saudaraku? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, anggur berbicara tentang urapan. Anggur berbicara tentang sukacita. Di bangsa Yahudi, kalau merayakan pernikahan, mereka selalu berhari-hari. Saudaraku sekalian,
berhari-hari, bahkan bisa sampai 7 hari. Saudara, anggur nggak boleh habis, karena anggurlah yang memperlengkapi yang namanya pesta, sukacita. Saya mau kasih tahu, keluarga ini hampir saja dipermalukan di depan orang banyak. Tetapi perhatikan baik-baik, ada Yesus yang diundang di situ. Ada Yesus yang diundang dalam perkawinannya. Dan ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Itu sebabnya perhatikan siapa orang-orang terdekatmu dalam pernikahanmu. Apakah orang-orang yang bisa membela engkau, yang bersyafaat untuk engkau? Ibu Yesus membela pengantin ini. Dia membela perkawinan ini di hadapan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah kau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saudara, saatku belum tiba bukan berkata tentang kematianku belum tiba, bukan begitu. Aku belum mau melakukan mujizat. Saatnya belum tiba aku untuk melakukan mujizat. Itu yang dimaksud oleh Yesus di ayat ini. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Belum tiba sebenarnya Tuhan Yesus mau melakukan mujizatnya, menunjukkan mujizatnya. Alkitab mencatat bahwa ini adalah mujizat yang pertama. Tanda-tanda yang pertama dilakukan Tuhan Yesus. Air menjadi anggur dalam perkawinan. Tuh, Tuhan sangat peduli yang namanya perkawinan. Sebenarnya belum waktunya dia mau melakukan mujizat. Belum saudaraku. Karena Tuhan berkata, waktuku belum tiba. Tapi ayat 5 mengatakan, perhatikan baik-baik. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dengan kata lain begini saudaraku sekalian, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperkatakan Tuhan, segera lakukan. Kalau engkau mau melihat mujizat dalam rumah tanggamu, kalau engkau mau tetap ada sukacita dalam rumah tangga, lakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Tuhan sangat peduli terhadap yang namanya perkawinan. Dia tidak mau membiarkan yang namanya pernikahan itu dipermalukan, direndahkan. Tuhan membela perkawinan itu. Itu sebabnya apa yang bisa membuat perkawinan utuh, tetap berdiri tegak menghadapi segala macam yang ada di dunia ini, lakukan perkataan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, lihat baik-baik. Sekali lagi, perkawinan itu adalah rancangan Tuhan dari semula. Rancangan Tuhan. Yesus belum mau melakukan mujizat, tetapi demi pernikahan ini dia harus menyatakan mujizat. Kenapa? Karena dia hadir di situ. Dia hadir di situ, dia diundang di situ. Dan ada syafaat yang dinaikkan kepada Yesus untuk menolong pernikahan ini. Dan Alkitab mencatat, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Saudara, kalau kita mau melihat rumah tangga kita, perkawinan kita diselamatkan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak main-main yang namanya pernikahan.
Itu sebabnya Allah membenci perceraian. Di dalam Kristus tidak ada perceraian. Itu sudah firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Kenapa orang bercerai? Kenapa? Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Menganggap rendah dengan perkataan Tuhan. Menganggap rendah dengan hukum-hukumnya Tuhan. Saudara, sekali lagi, pernikahan itu idenya Tuhan. Jadi orang mau menikah itu bukan coba-coba. Pokoknya aku menikah saja. Kalau nanti aku nggak kuat, kalau aku nanti nggak cocok lagi, udah akhiri saja. Di dalam Kristus tidak ada yang namanya kata berpisah. Kenapa? Tuhan menyatukan mereka. Coba kita lihat. Ya, ini karena firman Tuhan yang mengatakan. Haleluya. Maleakhi 2. Mulai ayat 13 sampai dengan Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan untuk kita. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangis dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Perhatikan, kalau Tuhan sudah tidak berkenan, Tuhan sudah memalingkan wajahnya, apa yang terjadi? Berarti dia sedang membuat Tuhan menjadi lawannya. Ayat 14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa Tuhan berpaling muka dari aku, dari kami? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki Tuhan dari menyatukan dua insan, pria dan wanita itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kalau mau melihat mujizat dalam kehidupan rumah tangga, sekali lagi, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu, lakukanlah. Lakukanlah. Kalau Tuhan berkata jaga dirimu, jangan berkhianat. Bagaimana orang zaman sekarang menjaga dirinya? Begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan yang ingin merusak ini namanya rumah tangga. Jaga dirimu. Dengan apa engkau menjaga dirimu? Dengan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Engkau mau menjaga dirimu dengan apa? Dengan kata-kata motivator dunia ini kah? Dengan pantun atau puisi kah? Mau menjaga diri kita, mau menjaga pernikahan kita dengan apa? Satu-satunya hanya dengan perkataan Tuhan engkau dapat menjaga pernikahanmu. Firman Tuhan sudah mengatakan jangan berkhianat. Jangan.
Jangan mengkhianati perkawinan. Karena orang yang mengkhianati perkawinan akan dihukum Tuhan. Akan dihukum Tuhan. Coba kita lihat. Saya sebentar saja saudara ya. Ibrani 13. Ibrani 13. Ayat 4. Ibrani 13 ayat 4 berdemikian firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Saudara, saya mau sampaikan ini kepada kita semua, khususnya kepada Indira dan Pasca, ya. Engkau harus mengerti artinya pernikahan. Hormati perkawinan itu. Hormati pernikahan itu. Kalau terjemahan lainnya mengatakan junjung tinggi, bikin nilai yang tertinggi terhadap pernikahan. Hormati. Hormat pernikahan. Hormati perkawinan. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Hati-hati. Sebab orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Akan dihakimi Allah. Terjemahan lainnya, akan dihukum Allah. Akan mengalami kutuk. Itu sebabnya orang yang tidak menghormati pernikahan, yang tidak mau mendengar perkataan Tuhan, tidak akan punya kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak akan punya damai, sejahtera dan sukacita. Anggur yang baru tidak akan punya. Kenapa? Karena sedang melawan Tuhan. Kenapa Tuhan begitu perhatikan terhadap namanya perkawinan? Karena Tuhan meminta keturunan ilahi harus terjadi. Itu artinya pernikahan. Hormati pernikahan, perkawinan itu, amin. Karena begini, akan banyak namanya tantangan terhadap perkawinan. Akan banyak. Apa yang dikatakan Tuhan harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menang dalam semua tantangan perkawinan. Menang dalam segala sesuatu yang coba menghancurkan rumah tangga kita. Itu sebabnya saya bilang sama mereka, jangan kamu bergaul dengan orang yang menghargai pernikahan. Orang yang menganggap rendah pernikahan. Jangan kamu bergaul sama orang yang seperti itu. Mereka akan memberikan masukan contoh-contoh yang tidak baik. Enggak apa-apa saja bercerai. Enggak apa-apa saja selingkuh. Zaman sekarang selingkuh seperti hal yang biasa. Enggak apa-apa saja. Kita menikah, kita mempunyai istri kalau di rumah saja. Kalau di luar kita kembali menjadi bujangan. Itu nasihat-nasihat dunia, saudaraku sekalian. Itu makanya jangan engkau bergaul dengan orang yang tidak menghormati pernikahan. Jangan, larikan dirimu dari orang seperti itu. Yang anggap rendah, yang tidak menghormati perkawinan. Firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah, akan dihukum Allah.
akan dihukum. Tetapi bila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat itu akan menghampiri engkau. Berkat dalam rumah tangga akan menghampiri engkau. Itu makanya Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan, apa yang katakan kepadamu, perbuatlah itu. Ini menjadi firman bagi kita karena ditulis di Alkitab ini. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Amin. Amin. Kalau Indira dan Pasca, kalau Iin dan Isa mau melihat kebahagiaan dalam rumah tanggamu, lakukan saja perintah Tuhan. Gak ada yang lain. Ikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Rendahkan hatimu. Jangan kamu bergaul dengan orang yang tidak menghormati pernikahan. Jangan. Jangan. Larikan dirimu dari orang-orang seperti itu. Amin, saudaraku. Ya. Banyak tantangan dalam pernikahan tuh. Ya, tetapi kuatlah dalam Tuhan, dalam firman. Kuat dalam firman. Kita mau lari kemana dalam menghadapi tantangan? Lakukan saja firman Tuhan. Tuhan bilang, suami, kasih istrimu. Kasihi. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri, tunduk kepada suami. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi pernikahan itu bukan hal yang sepele, saudaraku sekalian. Betul-betul pernikahan itu adalah kesukaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau dari pernikahan lahir anak-anak yang ilahi. Artinya orang-orang yang mencintai Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tuh. Jangan berharap kamu menikah hanya bulan madu saja terus sampai masa tua. Bukan. Tuhan menginginkan keturunan ilahi dari pernikahan. Amin. Generasi di bawahmu nanti adalah generasi yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat, yuk, ayat terakhir saja. Mazmur 112. Nah, persiapkan dirimu untuk menjalani rumah tangga. Persiapkan dirimu. Haleluya. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya, mereka akan berbahagia, kata firman Tuhan. Perhatikan ayat 2. Anak cucu orang yang suka perintah Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu apa yang akan Tuhan lakukan? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Akan perkasa di bumi. Akan menjadi orang yang kuat, akan menjadi orang yang terpandang, akan menjadi orang yang berpengaruh. Artinya apa? Dia akan mempengaruhi orang lain untuk takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebaikannya, kebaikan hatinya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini berbicara tentang generasi. Kalau terjemahan lainnya mengatakan angkatan itu adalah generasi. Generasi. Pertanyaannya, engkau mau seperti apa generasimu nanti? Nah, itu aja.
Biarlah generasimu adalah generasi yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, generasi yang perkasa di muka bumi, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sukalah mendengar perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan saja. Lakukan saja. Supaya ketika engkau kekurangan anggur, kekurangan sukacita dalam rumah tanggamu, anggur tidak pernah berkurang. Anggur yang makin lama makin baik. Anggur yang pertama dalam pernikahan di Kana itu, yang pertama, anggur yang baik. Ini engkau sedang menikmati anggur yang baik. Tetapi lama kelamaan, bila engkau mengundang Yesus, bila engkau mengizinkan Yesus berfirman kepadamu, perhatikan baik-baik. Anggur yang lebih baik, yang sangat baik, yang lebih baik Tuhan berikan kepadamu. Itu yang dikatakan pemimpin pesta. Itu yang dikatakan pemimpin pesta. Kok kamu mempunyai anggur yang lebih baik lagi? Itu terjemahannya yang benar. Biasanya anggur yang paling baik diberi di depan. Tetapi engkau sampai sekarang memiliki anggur yang terbaik. Dengarkan perintah Tuhan dan lakukan. Supaya engkau berhasil, supaya engkau panjang umur dan diberkati Tuhan, jangan lupa engkau hormati orang tua. Itu sudah hukumnya. Karena apa? Karena engkau pun nanti akan menjadi orang tua. Hai anak-anak, hormati orang tuamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, supaya engkau panjang umur dan berbahagia. Dan berbahagia di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Hormati orang tua, amin. Kunjungi dia. Jangan kau biarkan saja. Apalagi nanti kamu udah banyak duit, banyak berkat. Jangan anggap remeh sama orang tua. Kenapa? Karena kamu nanti jadi orang tua juga. Itu makanya Tuhan itu berfirman, Tuhan jagai semuanya dengan firman-Nya. Tidak ada orang yang berbahagia tanpa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, Indira dan Pasca ya. Biarlah rumah tanggamu adalah rumah tangga yang sangat diberkati Tuhan. Karena engkau datang sama Tuhan. Amin. Tapi dengarkan perkataan Tuhan, supaya anggur itu terus mengalir. Wow. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Biarlah itu menjadi rema atas setiap kami. Berkati mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu sendiri yang mempersatukan mereka. Dan Engkau berfirman, yang Tuhan inginkan dari kesatuan itu adalah keturunan yang ilahi. Biarlah sukacita terus ada dalam rumah tangga mereka kelak Tuhan. Dan hidup mereka menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan pengucapan pernyataan janji nikah. Berdiri dulu ya. Kita berhadapan-hadapan.
sebelum engkau diberkati, ya, saya mau bertanya kepada engkau, Paskah dan Indira, ya, sebagai pernyataan janji nikahmu. Firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam hal ini Tuhan Allah berfirman, baiklah manusia mempunyai istri sebagai penolong dan yang sepadan dengan dia. Dan pernikahan bagi orang Kristen adalah kudus. Maka sebelum pemberkatan pernikahan ini, maka kami sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan dan sebagai pernyataan dan janji kedua mempelai di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Dan hendaknya kedua mempelai menjawab dengan sejujur-jujurnya, antara lain demikian. Kepada mempelai pria, Saudara Paskah Aprilianto, apakah engkau mengambil saudari Indira Astarin ini menjadi istri saudara oleh karena engkau mengasihi atau mencintai tanpa paksaan dan tekanan pihak lain? Kalau benar karena engkau mengasihi dia dan mencintai dia, katakanlah, ya, saya mencintai dan mengasihi dia. Saya mencintai dan mengasihi dia. Apakah engkau bersedia dan berjanji bahwa engkau tidak menyia-nyiakan saudari Indira Astarin walaupun dalam keadaan suka maupun duka? Apabila engkau bersedia, katakanlah, ya, saya berjanji dan tidak akan menyia-nyiakan dia. Tes. Cek. Saya ulangi. Apakah engkau bersedia dan berjanji bahwa engkau tidak menyia-nyiakan saudari Indira Astarin walaupun dalam keadaan suka maupun duka? Apabila engkau bersedia, katakanlah, ya, saya berjanji dan tidak akan menyia-nyiakan dia. Ya, saya berjanji dan tidak akan menyia-nyiakan dia. Apakah engkau bersedia dan berjanji tidak akan pernah menceraikan saudari Indira Astarin ini kalau bukan diceraikan kematian? Dan apakah engkau percaya bahwa engkau memperistrikan saudari Indira Astarin oleh karena dipersatukan oleh Tuhan? Kalau ya, katakanlah, ya, saya tidak akan menceraikan dia. Ya, saya tidak akan menceraikan dia. Amin. Kepada mempelai wanita, saudari Indira Astarin, apakah benar engkau mengasihi dan mencintai saudara Paskah Aprilianto ini sehingga engkau mau diambil menjadi istrinya tanpa paksaan dan tekanan pihak lain? Kalau benar, katakanlah, ya, saya mencintai dan mengasihi dia. Ya, saya mencintai dan mengasihi dia. Apakah engkau bersedia berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir saat ini bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan saudara Paskah Aprilianto walaupun dalam keadaan suka maupun duka? Apabila engkau bersedia, katakanlah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Apakah engkau bersedia dan berjanji tidak akan bercerai? Dan apakah engkau percaya bahwa saudara Paskah Aprilianto menjadikan engkau istrinya oleh karena dipersatukan oleh Tuhan dan tidak akan menceraikan dia? Kalau benar, katakanlah, ya, saya tidak akan menceraikan dia. Saya tidak akan menceraikan dia. Amin. Sematkanlah cincin ini, ya.
Pasca Aprilianto. Sematkan cincin ini, biarlah cincin ini sebagai tanda kasih daripada Tuhan atas hidupmu untuk Indira. Ya, katakan janjimu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Pasca Aprilianto mengambil engkau Indira Astarin sebagai istriku satu-satunya. Saya berjanji akan tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Indira nih, ya, sematkan cincin di jarinya Aprilianto, Pasca Aprilianto. Ucapkan janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Saya Indira di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Indira Astarin menerima engkau Pasca Aprilianto sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji akan menjadi istri yang setia dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Sini Pak, dekat-dekat lagi Pak, orang tuanya. Saya meletakkan tangan atas engkau, Pasca Aprilianto dan Indira. Biarlah Tuhan yang mempersatukan engkau. Mulai hari ini engkau dipersatukan Tuhan menjadi suami dan istri. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Biarlah rencana Tuhan dari semulanya itu terjadi atas hidupmu. Biarlah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia dan melakukannya. Diberkatilah keturunan,
Diberkatilah pekerjaanmu, dan biarlah keturunanmu adalah keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang perkasa di muka bumi, keturunan yang meninggikan nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan persatukan engkau menjadi suami dan istri. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasihlah ciuman di kening istrimu ya. Ciuman sebagai suami istri. Kalau cadarnya. Udah ya? Udah ya? Masih berdiri pengantin. Ungkapan terima kasih kedua mempelai kepada orang tua. Kami persilakan.
Dan selanjutnya penyerahan persembahan sulung dari kedua mempelai kepada gereja. Kami persilahkan. Silakan duduk. Selanjutnya penyerahan Alkitab dan akta nikah serta kata sambutan dari gereja oleh Bapak Pendeta John Sinari. Kasih dulu baru sambutan gitu ya Pak? Iya. Nggak usah pakai ini ya Pak, langsung aja Mama Pas. Baik, puji Tuhan. Shalom. Isa sama Indira, ya. Kalian bukan lagi dua tetapi satu. Semenjak di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kalian tidak lagi dua. Maka kalian sudah akan memulai mengarungi kehidupan ini, ya. Berjaga-jaga. Kami ingin memberikan satu nasihat bahwa kejatuhan manusia pertama sekali ke dalam dosa dimulai dari keluarga. Yang sangat diincar oleh iblis adalah keluarga, rumah tangga, suami istri. Karena iblis tahu ketika suami istri dirusak hubungan mereka, dimasuki dengan kuasa dosa, maka kalian tidak akan pernah menggenapi firman Tuhan yang disampaikan tadi, yaitu memiliki keturunan yang ilahi. Karena apa yang Tuhan mau melalui hubungan kalian berdua yang sudah dipersatukan adalah menghasilkan keturunan yang ilahi. Karena itulah rancangan Tuhan sejak semula. Sebabnya kami gereja akan terus mendukung segala perjalanan hidup rumah tangga kalian. Ada di hadapan saya, ya, emas dan perak kami tidak dapat berikan, tetapi sesuatu yang melebihi emas dan perak kami akan sampaikan kepada kalian, yaitu suatu tuntunan hidup yang akan menuntun kehidupan kalian, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu sebuah Alkitab, ya. Isa dan Indira, jadikan ini sebagai tempat, sebagai panduan petunjuk langkah hidup kalian, ya. Tadi firman Tuhan sudah ingatkan, hati-hati dalam memilih teman. Nasihat yang diberikan teman, apalagi bukan orang yang takut akan Tuhan, akan menjerat kehidupan rumah tangga kalian ke depan. Tetapi datanglah pada Tuhan. Ada begitu banyak rahasia kehidupan di dalam firman Tuhan ini yang akan menuntun kalian. Percayalah. Sebabnya gemarilah untuk melihat arah-arah petunjuk-petunjuk hidup yang ada di dalam Alkitab ini. Dia akan sangat melebihi emas dan perak, dan akan menuntun kehidupanmu berdua pada kehidupan yang kekal, bahkan anak-anak. Amin. Kalian akan memiliki keturunan, kata firman Tuhan, keturunan yang perkasa, anak-anak yang perkasa. Dan janji Tuhan, anak-anak orang yang hidup dengan benar tidak akan pernah menjadi meminta-minta sepotong roti. Mereka akan menjadi keturunan yang perkasa di hadapan Tuhan. Amin.
Jadi kami akan serahkan ini berikut dengan aktanya kepada Pasca Isa ya panggilanmu, sama Indira, Iin ya, kalian harus saling menyayangi ya, hati-hati di luar sana katanya, khususnya Isa juga. Jangan pernah suka sendiri-sendiri berjalan di luar ketika kau sudah memiliki pasangan hidupmu. Berjaga-jagalah juga terhadap Iin ya, Indira. Berjaga-jaga senantiasa, doakan suamimu ketika dia keluar dari rumah, bekerja atau apapun, dan doakan juga Indira ketika dia masih bekerja, supaya kalian terus dipersatukan Tuhan. Segala tantangan air mata mungkin kalian akan temui, tetapi sekali lagi di dalam firman Tuhan banyak arah hidup yang akan membuat kalian beroleh damai sejahtera di sukacita. Amin. Untuk itu kami gereja memberikan sebagai cendera mata, yaitu sebuah Alkitab. Berikut akta nikah kalian ya. Tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus, kami mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian kita, kami memuji kebesaran. Selamat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Kami telah selesai melaksanakan ibadah kami kepada Engkau Tuhan di tempat ini. Kami berdoa sekali lagi, berkati rumah tangga yang baru ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Pasca Aprilianto dan Indira Astari. Kami berdoa biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan setiap jemaatmu di tempat ini, berkatilah Tuhan. Berkati kami dalam hidup nikah kami, anak cucu menantu kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Semuanya Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan berkati dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkati apapun yang kau kerjakan, kiranya Tuhan buat menjadi berhasil. Bila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya dengan setia. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin.
diberkati. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai, dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari keluarga. Kami persilakan. Kata sambutan dari keluarga. Kata sambutan dari keluarga yang mewakili, dipersilakan. Selamat sore bagi sidang jemaat sekalian. Terutama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Pelayanan pada sore ini dapat melayani kita semua dengan baik. Terutama kepada mempelai kemenakan kami atau anak-anak kami yang baru diberkati. Terima kasih juga kami haturkan kepada WU yang dapat memandu kita dalam acara ini, juga kepada MC atau selanjutnya pembawa acara sehingga dapat mengantar kita dalam proses pada kesempatan ibadah pemberkatan nikah kemenakan kami atau anak kami yang tercinta 2 orang ini. Juga kepada orang tua mempelai perempuan kami aturkan terima kasih, dan seluruh jajaran keluarga yang datang dari sana sini, dari jauh maupun dekat. Kita dapat berkumpul bersama di ruang gedung ini, bertemu dengan Pak di sini atau kakak kami tercinta Pak Dianto STH. Kita dapatkan langsung bersama. Kami yakin tanpa kasih Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik seperti ini. Juga kepada jajaran petugas pelayanan di sini, sehubungan kami juga mohon maaf Pak, izin karena kami tidak tahu, karena kami orang dari Buntuk juga. Jadi kami yang pada intinya kami sebut orang-orang atau petugas pelayanan yang terlibat, yang terkait dalam proses perkawinan atau pelaksanaan kemenakan kami atau anak kami yang tercinta ini. Kami tidak dapat berbuat banyak, hanya ucapan terima kasih kami kepada sidang jemaat sekalian, kepada ibu bapak dan hadirin sekalian yang terhormat. Akhirnya kami tetap serahkan ini tidak salah, karena kami tidak hanya tahu seperti ini kepada kakak kami untuk selanjutnya bagaimana ini. Kami minta kakak kami sendiri Pak Dianto STH untuk berdiri menyampaikan kalau ada tambahan dan sebagainya. Terima kasih. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya saat ini dalam rangka undangan kedua mempelai ini dan keluarga. Kami sungguh sangat bersyukur dan terima kasih. Kembali kami melanjutkan, sudah 2 sesi acara sudah selesai, tapi tinggal 1 lagi, ada resepsi jam 5 sore hingga jam 20, jam 17 sampai 20 pada sore hari ini. Jadi dimohon tetap bersabar untuk menantikan kegiatan ini. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir adalah foto bersama. Persilakan yang bertugas.